seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Simbiosis parasitisme yang pertama antara kucing dan kutu terjadi ketika kutu hidup di tubuh kucing dan mengisap darahnya untuk mendapatkan makanan. Hubungan ini merugikan kucing karena menyebabkan gatal, iritasi kulit, bahkan bisa menularkan penyakit. Sedangkan kutu diuntungkan karena mendapatkan sumber makanan dan tempat tinggal. Yang kedua, simbiosis parasitisme antara nyamuk dan manusia terjadi ketika nyamuk mengisap darah manusia untuk mendapatkan makanan. Hubungan ini menguntungkan nyamuk tetapi merugikan manusia karena dapat menyebabkan gatal, iritasi, bahkan menularkan penyakit seperti demam berdarah atau malaria. Yang ketiga, simbiosis parasitisme antara daun dan kutu daun terjadi ketika kutu daun mengisap cairan dari daun tanaman untuk mendapatkan makanan. Hubungan ini menguntungkan kutu daun karena memperoleh nutrisi, tetapi merugikan daun karena menyebabkan daun layu menguning dan pertumbuhan tanaman terganggu. Yang keempat, simbiosis parasitisme antara pohon jambu air dan benalu terjadi ketika benalu menempel pada batang atau dahan pohon jambu air dan menyerap air serta nutrisi dari pohon inang. Hubungan ini menguntungkan benalu tetapi merugikan pohon jambu air karena pertumbuhannya terganggu dan menjadi lemah. Kelima, simbiosis parasitisme antara daun cabai dan ulat terjadi ketika ulat memakan daun cabai untuk mendapatkan makanan. Hubungan ini menguntungkan ulat karena memperoleh nutrisi, tetapi merugikan tanaman cabai karena daunnya rusak dan pertumbuhannya terganggu. Selanjutnya, simbiosis komensalisme, yaitu satu organisme yang mendapat manfaat sementara yang lain tidak merasa untung atau rugi. Yang pertama, simbiosis komensalisme antara pohon kelapa dan tumbuhan paku terjadi ketika tumbuhan paku menempel pada batang pohon kelapa untuk tempat hidup. Hubungan ini menguntungkan tumbuhan paku karena mendapat tempat yang tinggi dan lembab untuk tumbuh, tetapi tidak merugikan maupun menguntungkan pohon kelapa. Kedua, simbiosis komensalisme antara pohon mangga dan tumbuhan paku terjadi ketika tumbuhan paku menempel pada batang atau dahan pohon mangga untuk tempat hidup. Hubungan ini menguntungkan tumbuhan paku karena mendapat tempat yang tinggi dan mendapat cahaya cukup, tetapi tidak merugikan maupun menguntungkan pohon mangga. Yang ketiga, simbiosis komensalisme antara pohon dan sarang burung. Burung mendapat tempat berlindung dan bertelur di pohon, sedangkan pohon tidak dirugikan maupun diuntungkan oleh keberadaan sarang burung tersebut. Kemudian yang terakhir, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan di mana kedua organisme yang terlibat sama-sama mendapatkan keuntungan. Yang pertama, hubungan antara sapi dan manusia terjadi karena keduanya saling menguntungkan. Manusia mendapat manfaat berupa susu, daging, kulit, serta tenaga dari sapi untuk membantu pekerjaan. Sedangkan sapi mendapat manfaat berupa perawatan, tempat tinggal, serta makanan yang disediakan oleh manusia. Yang kedua, hubungan antara kupu-kupu dan bunga terjadi karena keduanya saling menguntungkan. Kupu-kupu mendapat makanan berupa nektar dari bunga sebagai sumber makanan, sedangkan bunga mendapat manfaat karena bantuan kupu-kupu dalam penyerbukan sehingga dapat berkembang biak. Yang selanjutnya, hubungan antara tumbuhan dan cacing tanah. Cacing tanah mendapat manfaat berupa makanan dari sisa-sisa tumbuhan di dalam tanah, sedangkan tumbuhan mendapat manfaat karena cacing membantu menggemburkan tanah sehingga akar lebih mudah menyerap air dan zat hara.